Akhirnya dia ceritalah, karena saya lihat lambungnya itu mah antara tekanan liver ke lambung sama tekanan liver ke limpa itu biasanya mah kronis yang sifatnya panas. Biasanya gejalanya itu yang tenggorokannya sering kering, terus kalau makan itu perih, tidak nafsu makan kalau dimasukkan makanan perih. Terus karena sifat mah itu sifatnya panas, biasanya itu dari lambung itu sampai ke usus kecil itu cairan itu akan terkuras. Sampai dari usus kecil nanti sampai ke usus besar juga cairannya terkuras. Itu yang menyebabkan biasanya itu buang air besarnya itu kering atau agak sulit keluar atau keras gitu loh. Terus juga keluhan Bapak ini kan juga buang air kecilnya warnanya coklat. Oh ini nih Pak, ini masalahnya Bapak ini satu daya tahan tubuhnya sudah lemah. Terus paru-parunya juga kekurangan cairan ini Pak, nih paru-parunya nih. Maka cairan di paru itu harus ditambah. Terus mah itu harus diselesaikan, saya bilang. Terus bagaimana caranya Mas, katanya. Cara mengobati saya, katanya. Gini saja dulu, untuk masalah teknik penanganan nanti gampang. Tapi Bapak tulis dulu, tulis dulu pola makannya, saya bilang. Oh ya sudah, katanya. Jadi pola makan Bapak itu pada waktu itu, semua makan makanan protein yang jenis protein hewani, baik ikan-ikanan dari laut ya, boleh semua nih. Ikan-ikanan dari air tawar boleh semua. Terus kalau daging berkaki dua tidak, daging berkaki dua boleh, daging berkaki 4 ini jangan dulu masuk selama dalam proses pemulihan, begitu, karena dia kan ada mahnya juga. Terus untuk siput itu jangan dulu, karena nanti dia akan mengganggu sistem yang lain. Terus kalau makan sama telur-teluran boleh. Terus makan sayur bening itu masih bisa, tidak ada masalah. Terus untuk untuk makan buah-buahan pada waktu itu sebenarnya buah-buahan itu kan pada waktu itu karena permasalahannya itu agak di tengah-tengah. Saya bahasanya hanya sederhana. Kalau Bapak makan buah ya makan saja, tidak ada masalah, tetapi makan buah sedikit saja biar nanti tidak mengganggu pada organnya, begitu. Setelah itu, terus pantangan apa yang paling menyebabkan permasalahan itu nanti tambah parah, katanya. Karena Bapak, karena permasalahannya di lambung kekurangan cairan, maka sebaiknya dihindari atau di stop dulu makan makanan yang khusus menyerap cairan. Contohnya umpamanya makan makanan yang terbuat dari jenis tepung-tepungan, baik nanti seperti mie, seperti roti, seperti kue, ya. Terus umpamanya seperti martabak, atau makan makanan cepat saji yang kira-kira itu menyerap cairan terlalu banyak. Oh ya sudah, katanya. Terus apalagi, katanya, ini karena Bapak juga ada penyakit paru-paru, itu kan juga kaitannya ke liver juga pada waktu itu. Ada kaitannya yang arah ke TBC. Di paru itu juga kekurangan cairan. Jadi ini paru-paru saya agak di depan nih agak sakit nih, katanya. Ya sudah, nanti kalau mau minum jus ya pakai jus aja, tidak ada masalah. Tetapi nanti jusnya itu ditambah gini aja, nanti di jus wortel pada waktu itu ya, jus wortel, terus ditambah telur. Satu sisi nanti dia menambah nutrisinya, satu sisi dia mendinginkan parunya. Karena parunya pada waktu itu kan arahnya ke TBC pada waktu itu. Di luar nanti obat yang saya susun, kan begitu. Oh ya sudah, berarti polanya begitu saja, katanya. Iya. Benar nih Pak, Bapak kena ini ya, kena HIV, ya. Dikirimlah sama saya ininya nih. Kertas itu bahwa menandakan si Bapak ini kena HIV.
Jadi setelah dikirim, oh ya sudah gitu. Terus bapak itu ngomong, terus bagaimana nanti kita mulai kapan katanya. Oh ya sudah, kita mulai besok saja Pak, saya bilangin, karena pada waktu itu kan ceritanya agak malam. Besok saja kita cerita lagi. Setelah besok ditelepon lagi, Mas bagaimana kelanjutan cerita kita itu katanya. Ya sudah, ini nanti saya susun obatnya ya, saya bilangin. Terus bagaimana cara menyusunnya gitu. Pokoknya nanti saya susun obat itu, nanti saya resepkan dulu. Saya resepkan itu nanti kira-kira bapak yang perlu apa, nanti biar saya susun obatnya. Setelah saya susun baru diracik, baru nanti saya kirim sama bapak gitu. Oh ya sudah katanya. Nah, berarti kalau pada waktu itu kan karena dia permasalahannya satu dia batuk kering, terus juga batuk berdahak, terus sesekali itu ada darah juga. Terus kalau itu kan posisinya di paru nih. Terus kalau dia makan itu juga makan sering perih. Terus kalau makan sedikit juga rasanya tidak nyaman. Buang air besarnya juga keras, buang air kecilnya juga warnanya coklat. Badannya kurus pada waktu itu. Kurus banget lah. Nah, terus dia diusir, bahasanya kan begitu. Terus saya kirimlah obat pada waktu itu. Kalau nggak ke Makassar itu ke Sulawesi pada waktu itu. Nah, obat itu nyampe ke sana kalau nggak salah itu kita kan sering berhubungan ke sana, sering ngirim-ngirim ramuan lah ke sana. Sekitar 8 hari loh kalau nggak salah loh nyampe ke sana obat itu. Setelah nyampe obat itu kan saya ditelepon sama bapak itu. Mas apa? Udah nyampe nih ramuan yang disusun Mas itu gitu. Iya udah nyampe ya. Iya lama ya Pak, saya bilangin. Iya lama 8 hari katanya. Ongkirnya saja pada waktu itu sekitar 450 apa 600 ribu tuh ke Makassar itu. Karena pada waktu itu memang ada juga nutrisinya sih, sekitar barangnya 4 kiloan pada waktu itu. Jadi setelah ditangani, yang mana ini obat itu kan yang di sana ada 3 macam yang saya susun itu. Oh Pak, begini saja saya bilangin. Ada obat apa yang di sana dikasih sama yang saya kirim ke sana begitu. Ada 3 macam Mas. Coba lihat, coba lihat kodenya, karena biasanya kan saya tidak mencantumkan nama obat itu, biasanya saya bikin kodenya tersendiri. Coba lihat kodenya gitu. Saya dibilangin lah, kodenya ini. Oh ya sudah, saya bilangin. Begini saja Pak, ini kan permasalahannya Bapak itu ada 3 organ. Ada 2 organ yang paling dominan yang bermasalah. Yang 2 organ ini ditambah lagi 1 nanti penyakit HIV-nya, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Begini saja, untuk kasus HIV itu kan disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh. Nah, maka ini nanti saya kasih antibodi ya. Antibodi itu nanti diminum nih. Antibodi diminum pagi 2 kapsul. Sudah ya. Terus nanti saya bertanya sama bapak yang sana, ini Pak, bapak milih yang mana nih? Yang batuknya dulu kita selesaikan, batuk berdarah itu, atau yang sakit dada itu, atau yang ini, yang perutnya sering perih, terus tidak nafsu makan itu, yang mana dulu Pak? Saya bilangin. Terus pada waktu itu kan begini, Mas, obatnya sudah sampai nih katanya. Oh ya sudah. Lama ya Pak sampainya, saya bilangin. Iya 8 hari katanya. Setelah itu ya, coba Bapak lihat dulu kode obat itu apa aja kodenya, saya bilangin. Ada kan obatnya 3 macam, ya. Kodenya ini dan ini katanya. Oh ya sudah Pak. Caranya, terus saya nanya, Pak, Bapak yang pertama diatasin yang mana dulu nih? Saya mengatasinya 2 permasalahan 1 kali jalan, saya bilangin. Apa nggak bisa Mas kalau 3 permasalahan sekali jalan katanya. Nggak bisa Pak, saya bisanya cuma 2. Nanti yang lain bertahap, saya bilangin. Oh ya sudah katanya.
Jadi Bapak milih saja nih HIP-nya ya, HIP-nya kan sudah jelas, HIP-nya nanti saya bikin langsung ditangani, tetapi Bapak milih ini dulu batuknya yang sakit itu, batuk kering itu, batuk yang mengeluarkan darah itu dulu yang diatasin, apa yang perutnya sering kembung, kalau makan itu sering nyeri, atau yang mana? Bapak pilih saja satu di antara yang dua ini dulu, saya bilangin. Oh ya sudah Mas, yang ini aja saya, katanya, yang apa itu, yang kalau nggak salah pada waktu itu paru apa ya, kalau nggak salah pada waktu itu loh, di inilah paru-parunya kalau nggak salah pada waktu itu, dipilihlah dia permasalahan yang ada di paru. Ya sudah, saya bilangin, berarti nanti yang khusus lambung itu nanti belakangan kita atasin ya. Ya, saya bilangin. Terus dia bertanya, ini Mas kira-kira berapa hari nih selesai penyakit HIV saya ini, katanya. Kalau secara umum sih untuk selesai kasus HIV itu saya tidak tahu Pak, kalau selesainya kapan. Tetapi nanti begini saja, tetapi benar tidaknya nanti penanganan saya ini, maka Bapak lihat dari perubahannya. Tapi kalau Bapak bertanya tentang kapan selesai, saya tidak tahu. Hanya saja kalau Bapak bertanya kapan ada perubahan, ya insya Allah perubahan itu nanti akan muncul 1 hari, 2 hari, 3 hari insya Allah nanti sudah. Perubahannya sudah agak baikan, saya bilangin. Oh ya sudah Mas, nggak apa-apa, katanya. Nah, jadi nanti yang dimaksud nanti sembuh itu Bapak ngikuti perubahannya itu. Nanti kalau sudah berubah, ikutin terus, ikutin, insya Allah nanti akan menemui titik kesembuhan itu. Tetapi juga yang dimaksud sembuh itu bila nanti obat yang saya berikan itu tepat dengan penyakitnya, terus menyatu dengan ridho ilahi, maka kesembuhan itu nanti akan muncul. Saya bilangin begitu. Oh ya sudah, katanya. Hanya saja kalau ini kita berkaitan dengan ilmu pengobatan, berarti kita berkaitan dengan ketepatan. Yang pertama itu ketepatan diagnosa. Terus ini kan ada sedikit rumus Pak, saya bilangin. Rumus apa sih, katanya. Kalau diagnosanya salah, ya, kalau diagnosanya salah, maka pemilihan obat-obatan itu pun akan salah. Jadi kalau pemilihan obat-obatan itu pun salah, maka pola makan pasti salah. Kalau pola makan salah, pasti pantangan akan salah. Kalau pantangan salah, maka kesembuhan itu tidak muncul, saya bilangin. Maksudnya bagaimana Mas, katanya. Ya, sini saya terangkan, saya bilangin. Kalau diagnosanya salah, maka obat-obatan itu pasti salah. Jadi barang siapa yang memberikan obat itu tidak pada tempatnya, maka kesembuhan itu tidak muncul, saya bilangin. Terus kalau nanti obat itu melebihi kadar dari penyakitnya, baik metode penggunaan ataupun dosis berlebihan, maka kesembuhan itu tidak muncul. Terus apabila obat penyakit itu kurang dari kadar penyakitnya, baik metode penggunaan ataupun dosis berkurang, maka obat itu pun tidak mampu melawan penyakit itu. Begitu Pak. Oh ya sudah, katanya. Jadi kalau nanti juga obat ini tidak tepat sasaran, maka obat ini pun tidak akan berguna. Nah, nanti kalau ke depan Bapak tidak mengatur pola makannya, baik pola makan, baik pantangan selama dalam proses pemulihan, maka akan memperlambat cara kerja obat tersebut, saya bilangin. Oh ya sudah, katanya. Terus satu lagi Pak, ini nanti kalau kita sudah cerita begini, berarti Bapak harus paham betul hal-hal yang mengganggu cara kerja obat tersebut. Karena nanti yang mengganggu cara kerja obat tersebut itu pun sangat nanti mempengaruhi kecepatan obat itu, saya bilang. Oh ya sudah, katanya. Berarti ini aja Pak, kita atur polanya ya. Iya.
Karena Bapak itu kena HIV, maka saya kasihkanlah antibodi ya. Yang dimaksud antibodi itu menguatkan imunitas tubuh itu kembali. Kan karena imunitas Bapak itu kan sudah turun nih. Saya kuatkan pagi Pak. Kalau yang di Makassar itu kan saya kontrol tiap hari, hampir tiap hari saya kontrol itu. Saya telepon pagi, Pak, minum obatnya ini ya, yang buat penguat imunitas itu ya, penguat antibodi itu ya, dibilang dia. Saya kasihlah pagi 2 penguat imunitasnya. Terus karena Bapak itu mintanya saya atasin dulu penyakit paru-parunya, penyakit TBC-nya, maka saya yang ini dulu ke sini. Yang ini dulu yang saya tanganin. Maka saat pagi saya kuatkan antibodinya, terus siang nanti saya obati paru-parunya ya, ditambah cairan yang ada di paru-paru karena dia sifatnya kering. Terus kalau mau minum jus, dikasihlah jus wortel sama telur itu. Sudah, terus nanti malam saya kasih lagi antibodinya malam. Sudah 1 hari ya. Besok pagi saya kasih lagi penguat imunitasnya, antibodinya dinaikkan lagi. Terus siang ditambah lagi cairan di paru. Terus malam dikuatkan lagi antibodinya. Terus lusa saya kasih lagi antibodinya pagi. Terus siang itu saya obati lagi paru-parunya, saya buang cairannya, saya tambah cairannya. Terus malam saya kuatkan lagi antibodinya. Gitu terus tuh. Setelah 3 hari saya telepon, Pak, bagaimana hasilnya yang kita ceritakan itu? Saya bilangin, Alhamdulillah Mas, ini rasanya kok saya batuknya sudah berkurang nih. Terus sudah nggak berdahak lagi katanya. Terus yang ini, yang kalau Bapak batuk yang mengeluarkan darah itu masih ada nggak? Gitu. Oh, sudah nggak ada Mas. Ini saya sudah agak baikkan nih, tapi belum sembuh katanya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bilangin. Terus diikutin ya, itu aja dulu polanya, saya bilangin. Oh ya sudah Mas katanya. Terus sampai 1 minggu dengan pola yang ini, pola yang sama ya. Terus saya nanya, Pak, bagaimana hasilnya? Ini Alhamdulillah Mas nih. Saya sudah bisa ngangkat beban 1 karung katanya. Udah bisa saya ngangkat beban 1 karung nih. Terus saya sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa lari-lari katanya. Oh ya sudah, Alhamdulillah Pak kalau begitu, saya bilang. Oh ya iya Pak, iya Mas katanya. Terus setelah itu, tapi belum sembuh ya, saya bilang. Belum. Tapi ini sudah jauh perubahan katanya. Oh ya sudah, dilanjutkan aja dulu Pak sampai 1 minggu lagi, saya bilangin pada waktu itu. Oh ya sudah, dilanjutkan Bapak itulah 1 minggu lagi dengan pola yang sama. Setelah itu berarti kan sampai 2 minggu. Akhirnya Bapak itu sudah sehat, sudah bugar nih. Terus paru-parunya itu sudah nggak sakit lagi. Terus juga sudah nggak batuk darah lagi. Terus sudah tidak sakit dada lagi. Sudah ya. Bapak itu juga sudah bisa ngangkat beban yang berat-berat, udah bisa lari-lari, terus udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Baru 2 minggu penanganan nih, terus saya ngomong lagi, Pak gimana? Alhamdulillah, Mas sudah nggak ada lagi katanya. Batuknya. Oh terus kita mau kemana lagi nih rumusnya katanya. Oh ya sudah, kita arah ke bawah saja, arah ke lambung saja kita obati dulu, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Jadi yang setelah habis itu sudah selesai paru-parunya, kan saya mau ngobati lambungnya lagi. Terus pagi saya masukkan lagi antibodinya biar jangan imunitasnya turun ya, naikkan lagi antibodinya. Terus siang saya kasih obat pendingin lambung, kasih lagi pendingin lambung, terus malam kuatkan lagi antibodinya. Besok saya kasih lagi antibodinya pagi, terus siang itu saya dinginkan lagi lambungnya karena dia kan mah kronis, yang sifatnya panas itu. Terus
malam saya kuatkan lagi antibodinya. Terus lusa ya saya kuatkan lagi antibodinya. Terus siang itu saya dinginkan lagi lambungnya. Terus kalau malam itu saya kuatkan lagi antibodinya. Sudah 3 hari nih. Terus saya nanya, Pak, bagaimana lambungnya? Masih sakit enggak? Alhamdulillah Mas, yang rasanya yang agak nyeri-nyeri itu sudah hilang. Terus saya juga sudah bisa mulai udah bisa makan tapi belum banyak katanya. Oh ya sudah, saya bilang, dilanjutkan aja dulu ya gitu ya. Terus baru 3 hari ya, terus dilanjutkan lagi dengan pola yang sama sampai 1 minggu kan, 1 minggu. Terus saya telepon lagi, Pak, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Mas, sudah nggak ada nih, sudah nggak ada lagi rasanya nih. Saya yang perih itu sudah hilang. Terus nafsu makan saya juga sudah agak mulai banyak Mas, sudah mulai makan hampir sepiring katanya. Oh ya sudah, ini dilanjutkan lagi dulu Pak. Coba saya lihat dulu foto lidahnya, saya lihat. Oh ini masih ada Pak sedikit lagi, dilanjutkan lagi obatnya ya, yang obat lambung. Ya sudah, katanya. Akhirnya dilanjutkanlah 1 minggu lagi polanya seperti itu. Alhamdulillah sembuh. Sudah lambungnya sembuh nih, terus paru-parunya sudah sembuh, imunitasnya sudah naik, sudah normal lah, sudah sehat seperti biasa, tidak ada lagi kendala. Terus dia cerita, oh Mas, ini kan anak saya juga yang saya ceritakan kemarin yang di pesantren itu kan kena juga. Jadi kalau Masnya berkenan ya tolong dulu saya dibantu diresepkan lagi buat anak saya itu obat katanya. Oh ya sudah, tapi sebelum meresepkan saya dikasih dulu diagnosa yang jelas. Saya bilang tolong dulu kirim semua keluhannya ke sini, terus nanti foto lidahnya begitu. Terus dia pulang ke pesantren ya, minta tolong ketemu dengan anaknya, dipoto lidahnya, ditulis keluhan anaknya. Tapi anaknya pada waktu itu kan tidak ada keluhan, masih kecil, masih umur sekitar 10 tahunan lah, 12 tahun lah mungkin pada waktu itu, penghafal Quran. Saya lihat ini kok lidahnya masih bagus Pak, saya bilangin, sepertinya ini organnya masih bagus. Terus tapi dia kena HIV gitu. Ya tapi ini belum bermasalah nih, ini antibodi diri sendiri ini masih cukup untuk mengatasi kasus HIV itu, saya bilangin. Iya Mas, tapi ya mohon maaf sebelumnya katanya. Kalaupun kata Masnya dia masih kuat antibodinya, tapi mohon saya dibantu diobatin sajalah. Obatnya obat apa, saya bilangin. Ya diobatin HIV-nya saja. Oh ya sudah, kalau itu sih tidak ada masalah, saya bilangin. Berarti nanti saya kasih obat untuk menaikkan ininya saja ya, saya bilangin, untuk menaikkan imunitasnya ya, saya bilangin. Oh iya Mas, itu aja sudah cukup katanya. Berarti kan saya hanya ngasih obat anaknya cuma 1 untuk menaikkan imunitasnya saja. Berkebetulan pada waktu itu anaknya penghafal Quran kan. Terus saya baru ingat, Mas, ada nggak kira-kira obat biar anak saya itu lebih pintar ya katanya. Ya itu bisa, itu saya bilangin. Caranya bagaimana katanya. Kemarin saya lagi bikin ramuan itu untuk penguat kecerdasan, saya bilang. Insya Allah nanti kalau itu diminum nanti anaknya otaknya itu sebenarnya obat itu kan hanya penambah nutrisi ke otak sebenarnya itu. Biasanya sih kalau udah ke sini nanti ingat semua. Jadi kayak komputer itu loadingnya cepat. Oh ya sudah, tolong itu saya dikirim lagi ke sini ya buat anak saya katanya. Alhamdulillah nih, saya nanganin dia ya. Saya nanganin anaknya di pesantren itu, saya kirim lagi obatnya. 8 hari kalau nggak salah baru nyampe ke sana.